Belum lagi penetapan pasangan calon gubernur daerah khusus Jakarta, 3 pasang bakal calon sudah obral janji manis. Mulai Ridwan Kamil, disusul Pramono Anung, hingga bakal calon gubernur independen Dharma Pongrekun. Yang termanis, dari pendaftar pertama Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil Suswono menawarkan 70 program sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di Jakarta. Mulai dari memperbanyak pohon di wilayah Jakarta yang gersang, hingga program curhat via aplikasi dan mobil curhat keliling. Tak hanya itu, bakal cagup usungan Kim Plus ini juga berjanji membangun perumahan rakyat di tengah kota. Saya tahu kota bikin stres, maka kita menginginkan ada solusi juga. Salah satunya ada apps curhat nanti disiapkan. Ya, sudah saya praktekkan, itu efektif sekali. Nah, selain apps curhat, supaya curhatnya nggak di IG story terus lah ya. Ada orang yang berilmu bisa jadi teman curhat dan memberi solusi. Dan nanti ada mobil curhat juga, bentuknya mobil warnanya pink, keliling-keliling. Sementara, bakal calon usungan PDI Perjuangan, Pramono Anung, masih enggan membeberkan programnya untuk Jakarta. Pramono menyebut programnya akan disampaikan usai penetapan pasangan calon oleh KPU. Meski demikian, Pramono tak sungkan melanjutkan program-program pemimpin Jakarta sebelumnya, seperti pengelolaan Jakarta International Stadium atau JIS, yang dianggap infrastruktur penunjangnya masih kurang. Saya juga harus peninggalan Mas Anies di JIS yang sebenarnya sudah baik lah. Cuma kurang infrastrukturnya. Kalau mau konser macet, pasti terjadi kemacetan yang panjang. Kalau ada sepak bola yang penontonnya lebih dari 40.000 juga menimbulkan persoalan, maka yang begini harus diselesaikan. Bagaimana Persija itu bisa menjadi, JIS menjadi home base-nya, bisa memberikan pemasukan, Jackmania-nya dirawat dengan baik, misalnya dibuatkan arena untuk Jackmania. Kemudian bakal cagup Jakarta jalur perseorangan alias independen, Dharma Pongrekun, juga menjanjikan soal pengelolaan Jakarta International Stadium atau JIS, seperti akan menggratiskan sewa jika ada anggaran. Dalam program sewa gratis JIS, Dharma berjanji akan selalu mengutamakan kenyamanan pendukung Persija, The Jackmania. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jackmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Jakarta, sebagai barometer politik dalam negeri, apakah akan terbujuk rayu dengan janji-janji manis para bakal calon gubernur? Seperti diketahui, 3 pasang bakal cagup Jakarta sudah mendaftar ke KPU Provinsi pada 27 hingga 29 Agustus 2024. KPU pun sedang meneliti bakal calon usai serangkaian syarat dipenuhi. Pada 22 September, KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah untuk bertarung di Pilkada 2024. 3 hari setelahnya, kampanye dimulai, yakni 25 September hingga 23 November 2024. Sebelum akhirnya pemungutan suara digelar pada 27 November 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta masih sekitar 2 pekan lagi. Namun ketiga bakal calon seolah sudah curi start mengumbar janji manis layaknya kampanye. Apakah ini demi gayat pemilih daerah khusus terlebih para Gen Z? Mana janji-janji manis yang lebih realistis? Kami akan membahasnya bersama dengan politisi PDI Perjuangan melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi Disti, pagi Mas Umam. Oke, kemudian juga nanti ada politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisyam yang nanti akan bergabung kemudian menyusul. Kemudian ada pengamat politik dari Universitas Paramadina, sudah ada Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Selamat pagi Mbak Disti, pagi Bang Ciko. Iya, ini kan kita tahu ya penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya saja masih 2 pekan lagi masa kampanye, masih akan
sekitar 25 September lah ya, akhir bulan nanti. Tapi saya sudah melihat nih, 3 bakal calon ini sudah men-spill tipis-tipis lah ibaratnya ya, program-program janji-janji yang nanti akan diutarakan pada saat masa kampanye. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi saya mendengar pada saat paket sebelumnya ini Mas Pram juga menyinggung soal JIS. Kemudian Dharma Pongrekun juga menyinggung soal JIS. Ini lagi dua-dua ini lagi untuk berusaha menggait kaum-kaum The Jack atau bagaimana nih? Saya rasa kalau kita bicara soal JIS, kita bicara soal Persija ya, tidak terbatas pada kaum The Jack atau Jackmania atau anggota resmi dari para pendukung kelompok resmi pendukung Persija Jakarta. Tetapi kita sedang berbicara tentang masyarakat Jakarta secara keseluruhan, karena Persija Jakarta itu adalah kebanggaan bagi kami-kami yang tinggal di Jakarta. Bukan hanya teman-teman yang tergabung dalam Jackmania, tapi khususnya memang mereka yang tergabung tentunya lebih punya passion, lebih passionate dan memang lebih intens mengikuti Persija Jakarta, bukan hanya pertandingan-pertandingannya, namun juga segala macam hal terkait dengan Persija. Dan ini suatu hal yang wajar di setiap kota, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Kebanggaan bagi atau ikon bagi sebuah daerah itu tentunya salah satunya ada klub sepak bolanya atau klub olahraga lainnya. Dan saya rasa legacy yang baik sudah ditinggalkan oleh Mas Anies, yaitu Jakarta International Stadium. Itu betul-betul harus kita rawat, kita jaga, dan kita coba untuk merealisasikan apa yang sudah dijanjikan oleh Mas Anies sebelumnya. Ini masuk dalam program prioritasnya Pramono Rano? JIS, tentu salah satunya. Semuanya prioritas. Nah, ini juga yang harus kita tekankan, bahwa banyak yang mengatakan, oh prioritas banjir dan macet. Tidak. Jakarta ini problematikanya beragam. Kompleks. Tidak semua orang terkena banjir, tidak semua orang terkena macet. Artinya banjir, macet, dan yang lain yang dimana masyarakat yang lain yang tidak terkena keduanya, tapi tentunya punya masalah-masalah dan problem yang lain. Dan ini artinya kami memprioritaskan banyak hal terkait dengan Jakarta dan tidak mudah itu untuk bisa menaruh 1-2 menjadi program yang diutamakan. Nah, JIS tentunya juga, dan kita sedang mencari formula yang tepat untuk bagaimana Pemprov bisa bekerja sama dengan Persija Jakarta dan juga Jakmania untuk mengelola JIS. Jadi kami mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pongrekun Dharma yang terkait dengan membebaskan sewa. Justru kami ingin ada kerjasama yang komprehensif, jangka panjang, di mana nanti bersama-sama Pemprov, Persija, dan Jakmania memikirkan untuk bisa menggelorakan JIS sebagai home base bagi Persija, tapi selain itu juga untuk juga bagaimana caranya mendapatkan pemasukan dan juga menggeliatkan ekonomi teman-teman dari Jackmania. Jadi kita mungkin akan membangun corner di sana di mana kita bisa beli merchandise dari Persija Jakarta. Ini terjadi di seluruh dunia juga, seperti Mas Pram pernah menyampaikan pada suatu kesempatan. Kalau kita ke luar negeri kan itu tadi datang ke stadion lokal, di stadion lokalnya tentu menjual merchandise dari. Nah, dan ini akan kita serahkan pada Jakmania misalnya, atau kita juga memikirkan untuk bagaimana sekian persen dari besarnya lahan itu kita peruntukkan untuk UMKM yang mungkin adalah teman-teman dari Jackmania yang berusaha dan itu artinya program Mas Anies pada saat menjabat sebagai gubernur terdahulu begitu ya, dengan programnya Jakarta International Stadium ini bisa dikatakan cukup sukses. Apa yang perlu disempurnakan? Karena banyak sekali ketika ada event yang berlangsung di JIS ini, banyak sekali keluhan area parkirnya, akses masuknya sempit dan segala macamnya. Apa yang perlu disempurnakan? Saya belum sampai ke sana. Ini lanjutannya adalah itu, dan ini sudah pernah disampaikan oleh Mas Pram, di mana memang jalannya masih kecil. Artinya selain kita merealisasikan apa yang sudah menjadi janji dari Pak Anies, tentu kita menyempurnakan. Menyempurnakannya apa? Tadi benar apa yang kata Disti tadi, ada kalau ketika ada penonton lebih dari 40.000 orang di sana, sudah kita ukur bahwa kemacetannya akan terjadi luar biasa, bisa sampai 3-5 jam bahkan untuk mengurainya. Artinya infrastruktur di sekitar situ juga harus dibenahi, jalannya diperbesar,
dan diberikan kenyamanan bagi para pengguna kendaraan bermotor. Itu satu, tapi tanpa kita harus melupakan masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Kita tahu ada kampung bayam di sekitar situ, ada teman-teman dari petani kota yang sampai hari ini masih memiliki problematika terkait dengan rumah tinggal mereka yang belum selesai juga urusannya dengan Jakpro maupun Pemprov DKI Jakarta. Nah, penyelesaiannya akan seperti apa nanti ketika Mas Pram dan Bung Rano ini akan terpilih nantinya? Ya, bagaimana nasib mereka? Tentunya kita akan pikirkan bagaimana hunian mereka tetap tidak terlalu jauh dari mana tempat mereka berusaha dan berkegiatan. Itu yang paling penting. Dan ini tidak hanya bicara soal kampung bayam atau kampung akuarium atau yang lain lagi, tapi ini berbicara ke seluruh Jakarta. Permasalahannya adalah memang kegiatan warga dengan tempat tinggal mereka berjauhan, dan kita tahu warga-warga yang strata ekonominya tidak terlalu tinggi ini akan memakan biaya yang banyak terkait dengan biaya transportasi tentunya. Nah, hal-hal seperti ini juga harus kita pikirkan. Kita belum bisa mengatakan oh ini solusinya, kita masih memformulasikan itu semua. Jadi kami merasa cukup aneh kalau ada yang memang sudah bisa mempinpoint langsung menyatakan bahwa solusi-solusi itu selesai. Keuntungan dari pasangan Pram dan Rano Karno, mereka adalah orang Jakarta dalam tanda kutip ya. Mas Pram walaupun berasal dari Kediri, telah menetap di Jakarta sejak tahun 85, circa 86 kira-kira begitu. Jadi udah cukup lama ya, 40 tahun tinggal di Jakarta. Saya rasa bisa dikatakan orang Jakarta. Apalagi Bang Rano yang lahir di Kemayoran, besar di Jakarta, dari keluarga sederhana, kemudian sukses semuanya sebagai seniman. Yang artinya apa? Artinya sudah mempunyai feel atau rasa mengenai kota ini. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa hanya menyusun program, mendapat masukan dari ahli, atau membaca let's say blueprint dari Bappenas, atau kita membaca master plan sebelumnya. Tapi kita harus sehari-hari tinggal di suatu kota untuk merasakan di mana sih lubang-lubang jalanan itu berada, di mana sih kemacetan atau bottleneck itu ada, dan jam berapa di sana terjadi bottleneck, dan hal-hal lain seperti pemukiman padat, pemukiman yang ilegal. Dan Mas Pram ini kan goeser ya, anak sepeda gitu. Dia bersepeda rutin, bahkan lebih dari 3 kali seminggu, juga lari pagi. Artinya pelosok-pelosok di Jakarta ini sudah dia rasakan. Bukan hanya dia lihat melalui gambar-gambar atau dia dengar melalui ahli-ahli, tapi dia memahami betul. Artinya ini juga akan sangat membantu untuk bagaimana tadi menyusun prioritas, Disti. Karena kita tahu tidak semua rakyat Jakarta terkena banjir atau terefek macet. Jadi banyak sekali gitu yang bisa kita lakukan. Oke, perkembangan pembangunan Jakarta khususnya yang kita tahu gitu ya, di Jakarta ini merupakan barometer dan tentu saja menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. Tidak perlu jauh-jauh ke Depok, Bogor, kemudian Tangerang. Ini pasti mencontoh dari Jakarta begitu. Kalau misalkan program-programnya bagus di Jakarta, pembangunannya kemudian merata, tentu saja pasti ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain begitu ya. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini saya melihat gitu ada kesamaan di salah satu bakal paslon ini, ada Bung Rano, kemudian juga ada Ridwan Kamil begitu ya, kemudian juga ada Susono gitu. Sama-sama memberikan perhatian ke infrastruktur sepak bola Jakarta International Stadium. Apakah ini jadi upaya untuk menggrab masa dari The Jackmania? Kalau menurut Anda, Mas Umam? Iya, dalam konteks ini saya ingin meng-highlight beberapa hal. Pertama, terkait dengan konteks legal formal, Mbak Adisti. Memang dari sisi kampanye itu jadwal yang sudah ditentukan itu mulai tanggal 25 September. Dan ini masih jauh dari 25 September sampai di tanggal 23 November masa kampanye. Dan kalau misalnya kita merujuk pada PKPU nomor 15 tahun 2023, itu di poin 1 ada betul larangan yang cukup clear untuk tidak memulai kampanye. Tetapi di dalam konteks ini memang menjadi cukup penting karena bagaimanapun juga masa kampanye yang hanya sekitar 1,5 bulan atau praktis 2 bulan untuk menjangkau masyarakat yang cukup kompleks, memang ada baiknya dilakukan spill sejumlah kebijakan publik yang sekiranya bisa dipertimbangkan dan menjadi wacana yang jauh lebih produktif
produktif daripada menggunakan narasi-narasi yang justru saling membenturkan, eksploitasi politik identitas yang semuanya tidak produktif. Nah, di dalam konteks ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Pram, yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, salah satu dari bagian dari upaya pembentukan diskursus yang bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam konteks pembangunan Jakarta. Tapi apakah kemudian masih relevan dengan pemilih Jakarta yang kemudian bisa dikatakan logis, rasional, realistis begitu? Mensipil tipis-tipis gini. Ini menjadi evaluasi betul, karena bagaimanapun juga kalau misal berbicara hanya pada level Jackmania, pada level komunitas sepak bola, saya pikir itu sangat segmented, dan itu memang salah satu strategi untuk melakukan infiltrasi terhadap basis pemilih loyal, terutama dari segmen anak muda. Nah, segmen anak muda ini yang juga kalau misal kita kembali pada basis pemilih loyal di Jakarta, jumlahnya cukup besar dan tersebar merata di hampir semua kota-kota besar di Jakarta. Tetapi yang terpenting dalam konteks pembangunan megapolitan seperti Jakarta, yang terpenting bukan semata-mata soal bagaimana penggunaan sarana olahraga dan sebagainya, tetapi lebih pada konteks isu sosial ekonomi, tentang pengangguran, tentang pendidikan, tentang bagaimana kemudian mengoptimalkan jumlah anak-anak muda yang jumlahnya sekian banyak, tetapi kemudian tidak terserap dunia lapangan kerja. Nah, hal ini yang harusnya nanti betul-betul menjadi concern. Kampanye bukan hanya sekedar kemudian memberikan janji-janji, tetapi bagaimana solusi alternatif yang bisa diberikan. Karena kalau misal kemudian hanya melakukan kerja-kerja perbaikan pada level infrastruktur, kemudian pembangunan pada level yang fisik-fisik saja, saya pikir kita tidak akan berkembang. Apa yang terjadi di Singapura di bawah Lee Kuan Yew itu adalah sebuah cermin yang sangat luar biasa menarik dan juga sangat penting sebagai milestone dari kota yang sebenarnya sangat kumuh, kemudian bisa bertransformasi menjadi kota yang sangat dihargai dunia, yang memiliki glaring achievement yang sangat luar biasa. Nah, di level ini kita berharap ada inovasi-inovasi kebijakan yang jauh lebih meaningful, lebih fundamental daripada hanya bermain gimmick dengan memainkan isu sepak bola dan sebagainya. Lebih ada program-program yang lebih inovasi, lebih meaningful, lebih langsung terserap oleh warga Jakarta ya, yang lebih dekat begitu yang dirasakan oleh warga Jakarta. Saya akan menyapa dulu politisi senior Partai Golkar yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Ridwan Hisyam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hisyam. Selamat pagi Mbak. Iya, Pak Ridwan Hisyam, ini kita ada Mas Ciko, kemudian ada Mas Umam masih membahas soal janji-janji yang kemudian sudah di-spill lah tipis-tipis oleh masing-masing bakal pasangan calon. Yang kemudian ada kesamaan adalah pasangan Pramono Rano dan juga Dharma Pongrekun yang kemudian sama-sama juga punya konsentrasi untuk infrastruktur JIS begitu ya, yang kemudian bisa dilihat atau dirasakan oleh pemilih loyal The Jackmania. Tapi saya tidak melihat pasangan RK Suswono ini mengapa tidak berusaha untuk menggrab itu juga? Ataukah mungkin ada program lain kah yang dirasa lebih langsung ke warga Jakarta, Bung Ridwan? Ya, jadi begini ya. Ini kan janji-janji bakal calon gubernur Jakarta ya. Jadi saya juga dalam posisi bukan sebagai tim kampanye daripada Ridwan Kamil Suswono, tapi saya memberikan masukan sebagai politisi senior Partai Golkar yang juga punya pengalaman di dalam politik, dan saya 2 kali ikut pilkada di Jawa Timur meskipun belum menang. Jadi khusus Jakarta ini Mbak, kalau saya melihat itu kita tidak bisa mengobrol janji-janji seperti kalau kita pilkada di daerah-daerah lain. Karena pemilih Jakarta ini berbeda dengan pemilih daerah-daerah lain. Jadi memang kita harus menunjukkan realistis, yang realistis. Nah, sehingga kalau saya melihat ini pasangan Ridwan Kamil Suswono ini adalah pasangan yang sudah penuh dengan pengalaman. Karena Ridwan Kamil ini kan sudah pernah memimpin satu kota, ya meskipun bukan kota terbesar, kota Bandung, habis itu menjadi gubernur Jawa Barat.
saya kira dengan pengalaman yang dimiliki oleh Ridwan Kamil ini, dan juga saya kira Suswono pengalaman sudah pernah menjadi menteri, itulah yang diandalkan untuk bisa memimpin Jakarta yang daerah ibu kota lah. Sekarang kan masih ibu kota. Saya kira track recordnya, rekam jejaknya lebih mumpuni menurut Anda, sudah teruji. Iya, sudah teruji. Jadi kalau kita melihat janji Jackmania dan lain-lain, itu adalah masalah-masalah yang hanya meninabobokan masyarakat saja, dan itu tidak mempan untuk masyarakat Jakarta, karena kita lihat masyarakat Jakarta ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Sehingga konsep yang realistis lah yang harus dikedepankan di dalam kampanye calon gubernur Jakarta ini, dan pengalaman yang sudah teruji. Oke, tapi kalau menurut Anda dengan program-programnya RK Suswono, salah satunya yang tadi sebelum paket dialog ini adalah soal mobil curhat, atau apakah ini memang bisa mengenal langsung, realistiskah langsung ke warga Jakarta menurut Anda? Mbak, suaranya putus-putus di tempat saya ini kebetulan di luar kota, kurang bagus. Oke, baik, kita akan kembali mencoba untuk memperbaiki komunikasi. Jadi tadi Anda menyebutkan warga Jakarta ini realistis, dan kemudian pasangan RK Suswono ini sudah teruji rekam jejaknya. Apakah program mobil curhat ini menurut Anda juga realistis untuk langsung mengena ke warga Jakarta? Iya, jadi salah satu program yang dijanjikan itu adalah hal yang baru, dan memang kita tidak mengetahui sekarang masyarakat yang sudah biasa ini. Padahal itulah tuntutan yang ada di Jakarta, dan itu membuat program itu melalui satu proses yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir, bahwa keinginan masyarakat Jakarta itu apa. Karena sebagai kota yang kompleks, saya bilang kompleks karena banyak permasalahan, sehingga hal itulah yang menjadi kebutuhan masyarakat yang belum bisa tersampaikan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Jadi seperti jalur yang sudah ada di RT, RW, sampai ke kelurahan, kecamatan. Nah, ini motong langsung dia, jadi bisa langsung ke masyarakat. Nah, itu menjadi daya tarik, dan itu bisa menjadi masukan yang akurat, karena tidak melalui satu proses yang birokrasi. Itu saya kira kenapa ada program itu, dan ini memang. Dan menurut Anda cukup realistis di tengah pemilih Jakarta yang rasional? Program itu maksud saya. Oke, saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau tadi disebutkan Pak Ridwan Hisyam kalau soal JIS, Dejek, dan segala macam berusaha untuk menggrab, ini program yang hanya meninak bobokan saja warga Jakarta. Setujukah Anda? Ya enggak dong, kan kita bicara soal program itu bukan hanya satu. Kami tidak, kan ini tadi Disti menanyakan saya terkait dengan JIS, terkait dengan Jackmania. Lalu saya jawab, kalau soal Jackmania dan JIS tentunya kami punya program. Nah, ini juga saya rasa perlu juga dipikirkan oleh paslon-paslon lain, karena kita itu suatu keniscayaan bahwa Persija Jakarta adalah kebanggaan warga Jakarta, khususnya anak Jakarta. Seperti saya misalnya, saya ini lahir besar di Jakarta. Kebetulan kakek saya, bapak dari ibu saya adalah mantan ketua umum Persija di tahun 50-an. Jadi Persija itu sangat dekat dengan saya dan juga keluarga besar. Walaupun kami bukan bagian dari Jackmania, tapi karena kami orang Jakarta, anak Jakarta, tentunya kami akan selalu mendukung Persija, dan Persija adalah kebanggaan bagi kami. Jadi bukan program Nina Bobo ya? Bukan dong, itu hanya Mas Ciko? Ya kan soal Jackmania, soal Persija, soal JIS, ya kami punya program soal itu. Artinya ketika Disti menanyakan program tentang Jackmania, JIS, dan Persija yang juga menjadi kebanggaan atau ikon kota Jakarta, tentunya setiap paslon saya rasa harus punya program terkait itu, dan tidak bisa tidak. Gitu. Jadi kalau Disti mau nanyain soal apa lagi? Soal keamanan warga Jakarta. Oh iya, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ya, jadi artinya kita nggak bisa bilang bahwa satu program itu tidak penting, yang lain tidak penting. Kalau kita bicara soal mobil curhat misalnya, saya juga mengapresiasi ada program seperti itu, tapi rasa-rasanya mobil curhat atau aplikasi curhat itu rasa-rasanya bukan suatu yang baru ya, Disti. Saya itu sudah pernah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama kalau tidak salah.
bukan itu aja, saya punya anak kecil yang saya juga punya pegang aplikasi yang namanya Doc itulah ya, toko kesehatan, dan kita bisa bicara dengan dokter dan psikolog. Saya rasa itu juga ada di dalam aplikasi itu, kita bisa bicara dengan psikolog, psikiater, dan lain-lain. Jadi tentu kita apresiasi, tentunya semua mempunyai program-program yang baik, nanti biar masyarakat yang menilai mana yang masyarakat rasa adalah prioritas bagi mereka masing-masing. Tentunya kita juga harus menyadari prioritas dari setiap segmen atau elemen di masyarakat itu berbeda. Kita ada prioritas bagi penggemar sepak bola, ada prioritas bagi Gen Z, ada prioritas bagi Gen milenial, ada prioritas bagi manusia-manusia seusia saya. Jadi ini yang dan juga tempat tinggal mereka pun berbeda-beda. Tadi saya sampaikan, tidak semua orang terkena banjir, tidak semua orang terkena macet. Oke, masalah Jakarta ini kita tahu lah kompleks sekali. Harus menjadi prioritas. Ya. Masalah Jakarta ini kompleks sekali, walaupun sudah tidak lagi menjadi ibu kota, dan logika elektoralnya juga agak berbeda dengan daerah-daerah lain, seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Ridwan Hisyam. Karena kita tahu di Jakarta ini pemilihnya ini adalah pemilih yang rasional, realistis. Apakah kemudian adu gimmick ini akan tetap bisa terjual, atau memang adu gagasanlah yang sebaiknya harus ditonjolkan di Pilkada Jakarta ini? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.